Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh dengan perubahan besar dalam sejarah dunia, yaitu revolusi industri. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah ini. Tapi apa sih sebenarnya penyebab, latar belakang, dan dampak dari revolusi industri ini? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dengan apa sih sebenarnya revolusi industri itu? Revolusi industri adalah periode ketika terjadi perubahan besar dalam cara produksi barang dari yang awalnya manual atau dikerjakan dengan tangan menjadi menggunakan mesin. Ini terjadi pertama kali di Inggris pada abad ke-18, sekitar tahun 1760-an. Kita tahu, sebelum ini orang-orang menggantungkan hidupnya dengan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya didapat dari pertanian. Orang disebut kaya pun karena tanahnya yang luas. Jelas kan? Ketika tanahnya luas, pertaniannya pun luas. Ketika pertaniannya luas, penghasilannya pun banyak, ya kan? Lantas apa yang melatar belakangi itu semua? Latar belakang terjadinya revolusi industri ini nggak terlepas dari beberapa faktor. Salah satunya adalah perkembangan teknologi, seperti penemuan mesin uap oleh James Watt. Selain itu adanya pertumbuhan penduduk yang cepat, serta meningkatnya permintaan barang-barang, memaksa orang-orang untuk mencari cara produksi yang lebih efisien. Jadi, bisa dibilang revolusi industri ini lahir karena kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Nah, apa saja sih penyebab utama dari revolusi industri ini? Ada beberapa faktor penting yang perlu kita ketahui. Penemuan mesin misalnya. Seperti yang sudah kita singgung, mesin uap menjadi salah satu motor penggerak utama revolusi industri. Mesin ini memungkinkan produksi barang dilakukan dalam jumlah besar dan waktu yang lebih singkat. Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Di Inggris, sebagai tempat lahirnya revolusi industri memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara dan biji besi. Kedua bahan ini sangat penting untuk menjalankan mesin-mesin pabrik. Lalu pasar yang luas. Inggris juga memiliki pasar yang sangat luas, baik di dalam negeri maupun di koloni-koloninya. Ini membuat produksi barang bisa terserap lebih cepat. Dampak revolusi industri terhadap dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu pengaruh revolusi industri terhadap dunia. Perubahan besar ini punya dampak yang sangat luas, baik positif maupun negatif. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara yang mengalami revolusi industri. Produksi massal barang-barang membuat harga menjadi lebih murah dan tersedia bagi lebih banyak orang. Yang kedua, urbanisasi. Revolusi industri menyebabkan banyak orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Ini memicu urbanisasi besar-besaran yang mengubah wajah kota-kota di Eropa. Yang ketiga, perubahan sosial. Adanya kelas pekerja baru juga muncul sebagai dampak dari revolusi industri. Selain itu, ada juga pergeseran peran keluarga dan perubahan gaya hidup masyarakat. Yang keempat, lingkungan. Namun di balik semua itu ada dampak negatif yang nggak bisa kita abaikan. Polusi udara, degradasi lingkungan, dan kondisi kerja yang buruk menjadi masalah besar yang dihadapi selama dan setelah revolusi industri. Dampak revolusi industri yang terjadi di Inggris sangat signifikan karena banyak aspek dari kehidupan modern kita berasal dari perubahan yang dimulai pada masa tersebut. Berikut dampak industri yang bisa kita rasakan hari ini. Teknologi dan inovasi. Revolusi industri adalah titik awal dari kemajuan teknologi yang pesat. Mesin-mesin, proses produksi massal, dan teknologi seperti mesin uap membuka jalan bagi perkembangan teknologi yang lebih cepat. Di tahun 2024, kita melihat hasil dari kemajuan teknologi ini dalam bentuk otomatisasi, robotika, internet, dan kecerdasan buatan yang mengubah cara kita bekerja dan hidup. Kemudian ekonomi global dan perdagangan. Revolusi industri mengubah perekonomian dunia dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri yang berbasis pada produksi massal. Hal ini menciptakan fondasi bagi pandangan global dan kapitalisme. Pada tahun 2024 kita hidup dalam ekonomi global yang sangat saling terhubung, di mana barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan secara global. Sesuatu yang dimulai pada era revolusi industri. Kemudian yang ketiga, urbanisasi dan perubahan sosial. Revolusi industri memicu urbanisasi besar-besaran dengan orang pindah ke kota untuk bekerja di pabrik. Ini mengubah struktur sosial, menciptakan kelas pekerja baru dan merubah cara hidup mereka. Hingga tahun
2024, tren urbanisasi masih berlanjut dengan kota-kota yang semakin padat dan berkembang, serta perubahan sosial yang terus terjadi akibat teknologi dan perubahan ekonomi. Kemudian perubahan lingkungan. Dampak negatif dari revolusi industri seperti polusi dan kerusakan lingkungan telah menjadi isu global yang sangat serius di abad ke-21. Pemanasan global, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem yang kita hadapi saat ini memiliki akar dari praktik-praktik industri yang dimulai pada masa revolusi industri. Pada tahun 2024, dunia sedang mencari solusi untuk masalah lingkungan itu, termasuk melalui inovasi energi dan gerakan global untuk berkelanjutan. Yang kelima, kondisi kerja dan hak-hak pekerja. Revolusi industri membawa serta kondisi kerja yang seringkali keras dan tidak manusiawi. Namun dari sini juga lahir gerakan untuk hak-hak pekerja, undang-undang perubahan, dan standar kerja yang lebih baik. Meskipun tantangan tetap ada, banyak dari hak-hak pekerja yang dinikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan yang dimulai pada masa revolusi industri. Wah, ternyata revolusi industri ini benar-benar mengubah dunia ya. Kehidupan di masa sekarang dipengaruhi oleh transformasi yang dimulai pada masa revolusi industri 200 tahunan yang lalu. Banyak aspek kehidupan modern dari teknologi hingga struktur sosial dari cara-cara kita bekerja, cara-cara kita hidup, sampai lingkungan kita pun ikut terpengaruh. Perubahan demi perubahan akan selalu terjadi. Awali setiap perubahan dengan berpikir positif dan langkah yang positif. Bagaimana menurut teman-teman? Apa ada hal lain yang ingin kalian tambahkan? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya.